Pablo Benua akhirnya juga memberikan klarifikasi terkait rekaman suaranya yang membicarakan Pratiwi Novianti viral di media sosial. Pablo Benua tidak menampik dirinya menyudutkan Pratiwi Novianti dalam rekaman suara tersebut. Sebelum adanya rekaman suara tersebut, Pablo Benua mengatakan dirinya sebagai kuasa hukum donatur sempat mengirim surat kepada Pratiwi Novianti, Agus, dan Denny Sumargo setelah bertemu Menteri Sosial. Setelah menyurati dan bertemu pihak Teh Novi, Pablo Benua mengatakan mereka sudah sepakat untuk segera menyelesaikan masalah donasi ini dan berdamai dengan Agus. Saat itu, Pablo Benua mengaku dirinya juga sempat meminta izin untuk melakukan pendekatan pada Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus supaya mau diajak berdamai. Pablo Benua juga meminta izin pihak Teh Novi untuk menggali informasi dari Farhad Abbas lewat pendekatannya tersebut. Pablo Benua mengatakan Teh Novi dan semua kuasa hukumnya pun menyetujui rencananya mendekati Farhad Abbas tersebut. Karena tujuannya ingin menggali informasi dan merayu, Pablo Benua lantas melakukan pendekatan dengan cara menyepakati semua perkataan Farhad Abbas mengenai Teh Novi. Oleh sebab itu, Pablo Benua berdalih dirinya seolah-olah menyerang Teh Novi secara personal supaya terlihat sepaham dengan Farhad Abbas. Bukan tanpa alasan, Pablo Benua melakukan itu juga agar bisa memberikan saran pada Farhad Abbas untuk berdamai. Sayangnya, cara Pablo Benua ini tidak membuahkan hasil dan dirinya memilih untuk walk out ketika bertemu Farhad Abbas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya, gitulah guys. Rambut sama Ita, ya sama-sama makan nasi. Tapi nggak tahu ya hati orang. Ya udahlah. Teh Novi fokus aja sama diri sendiri ya. Fokus aja sama karir, sama diri sendiri. Dirimu nggak merugikan orang lain kok. Ya, peduli setan orang mau ngomong apa. Peduli setan orang mau ngomong apa. Yang penting orang lihat ketulusan hati itu dari perilaku, ya kan? Dari apa yang udah Teh Novi hasilin. Gitu aja. Hati orang kita nggak pernah tahu. Ya kan? Hari ini baik, besok jadi setan. Tentang rekaman ya kan, ya kalau menurut aku nih ya, untuk rekaman Densu sama Farhad itu sih sah-sah aja, itu kan mereka, cuman kan masalahnya siapa yang merekam tanpa izin, padahal Densu sudah mengatakan di awal, lu nggak ngerekam ini kan, lu nggak ngerekam pembicaraan kita kan, gitu kan ya. Dan terlebih lagi yang menyebarkan gitu soal komentar kalau Teh Novi itu begini, Teh Novi itu begitu, kok bisa ganti-ganti mobil, kok punya rumah mewah, ya kan? Itu kembali ke personal. Kita tidak bisa menyerang personal seseorang, baik secara sengaja maupun nggak disengaja, ya kan? Siapa sih manusia yang paling bersih di dunia ini gitu kan? Nggak ada, ya kan? Bahkan seorang yang dianggap paling suci pun dia juga pendosa pada akhirnya, ya kan? Dan aku masih inget banget sama kata-katanya siapa ya, kayaknya salah satu kuasa hukumnya Agus itu, kalau nggak salah, lu kalau mau punya yayasan, mau berdonasi itu ya harus kaya dulu. Menurut aku nggak begitu caranya. Kalau mau berbuat baik kita nunggu kaya, ya kan? Mau nolong orang kita nunggu kaya. Mau berbuat baik kita harus menghapus hal-hal buruk terdahulu, ya nggak bisa gitu kan. Namanya masa lalu pun tidak bisa dirubah. Dan jangan pernah mengait-ngaitkan personal seseorang dengan perbuatan baik yang dia lakukan gitu. Misalnya aja ada seorang PSK gitu kan, dalam tanda kutip gitu, tapi setelah itu atau seorang miabi gitu, dia tiba-tiba nyumbang gitu, dan kalian mengagung-agungkan itu, padahal backgroundnya dia yang kita tahu seperti apa gitu kan. Dan sama dengan ini orang yang kelihatannya baik lalu kalian kurek-kurek
masa lalunya, kalian kulitin kesehariannya, pribadinya, bahwa dia itu ani-ani, bahwa dia itu begini, bahwa dia itu begitu, menghasilkan uang yang nggak benar. Hey, itu kalian itu pikirannya kenapa sih? Pikiran kalian itu kemana? Ayolah, terbukalah sedikit, pikirannya dibuka dikit gitu loh, mindsetnya dibuka sedikit. Jangan mengait-ngaitkan orang dengan pribadinya dan mencampur adukkan dengan perilakunya gitu ya. Kalau misalnya memang dia tuh pendosa lalu dia ingin berbuat baik, kenapa tidak? Daripada terus dia berbuat dosa aja, malah cuap-cuap, dia cuman ngomong aja kemana-mana ya kan, malah dia cuman nyinyir aja gitu kan, nggak ada kontribusinya sama sekali untuk masyarakat luas. Itu lebih tidak baik, apalagi mengadu domba ya kan. Sampai sini paham kan ya? Ini gara-gara ada rekaman Bang Densu dan Bang Pablo kemarin-kemarin itu menjadikan netizen heboh ya. Padahal kata Kak Yolo ini ya, sahabatnya Tenovi dengan Bang Densu dan Bang Pablo itu mereka baik-baik aja gitu ya. Dikarenakan memang sudah tahu gitu ya kemana arahnya gitu. Yang jadi pertanyaan justru siapa yang menyebarkannya gitu ya kan. Kata Kak Yolo ini tuh, ini aku tahu nih yang menyebarkannya gitu ya kan. Dikarenakan ya kalau Bang Densu kan jujur ya, kalau aku lihat itu memang support sama Tenovi. Ya jangan sampai lah tuh Bang Densu, atulah tolong ya Bang Pablo, tolonglah kalian tuh jangan mengkhianati Tenovi. Atulah aku tidak merasa gimana ya. Ya terlepas dari masa lalunya gitu ya. Aku itu sangat support Tenovi membantu orang-orang yang sangat membutuhkan gitu ya kan. Dan orang-orang yang ditolong itu mereka tuh sangat butuh karena tidak tahu gitu harus kemana, misalkan kalau ada ODGJ, keluarga atau siapa gitu kan, atau ada hal-hal yang buruk lainnya gitu ya kan. Nah kemudian minta tolong ke Tenovi dan Tenovi alhamdulillah bisa mengatasinya dengan baik gitu ya, walaupun kemarin tuh ada kendala dikarenakan ternyata memang ya itulah orangnya ternyata ngeyel. Aduh mohon maaf ya. Nah jadi ternyata ya Tenovi sama Bang Densu dan Bang Pablo itu baik-baik aja mereka itu gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya semakin baik gitu ya kan. Dan kalaupun kata Bang Densu itu, kalaupun netizen gimana sama aku berprasangka buruk ya, saya juga tidak bisa mencegah mereka gitu kata Bang Densu gitu ya kan. Tetapi kalau Kak Yolo ini ya sahabatnya Tenovi ya tahulah katanya apa tujuannya gitu ya kan diedarkannya rekaman itu. Kalau menurut analisa aku itu adalah supaya mentalnya Tenovi jatuh gitu ya Besti ya, menurut aku gitu ya kan. Tetapi enggak lah, insya Allah Tenovi kuat karena banyak sekali orang yang sudah ditolong Tenovi dan itu mendoakan Tenovi gitu ya kan, mendoakan keselamatan Tenovi, rezeki Tenovi gitu ya kan. Pokoknya kalau misalkan ada hal-hal yang misalkan ada yang ingin menjatuhkan Tenovi, itu berarti Tenovi itu sangat luar biasa lah ya, karena yang busuk itu nggak perlu dijatuhkan, dia akan jatuh sendiri ya Besti ya kan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai illegal intersection. Jadi pada dasarnya kita tidak boleh melakukan perekaman baik itu suara maupun gambar tanpa izin atau secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang yang bersangkutan yang tidak rekam tadi itu. Hal tersebut apabila kita lakukan maka kita ini sedang melanggar Undang-Undang ITE pasal 31 UU 19 tahun 2016 ya. Jadi kita tidak boleh melakukan hal itu. Memang ada beberapa instansi yang diperbolehkan untuk melakukan intersepsi tersebut sebagaimana tertuang juga dalam Undang-Undang ITE tadi pasal 31 ayat 3 UU 19 tahun 2016. Di antaranya adalah KPK, lalu Kejaksaan Agung, lalu Badan Intelijen Negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun apabila mereka hendak melakukan intersepsi tersebut, itu pun ada tata caranya ya, sebagaimana tertuang dalam Perkap Kapolri nomor 5 tahun 2010 ya.
apabila kita suatu individu yang bukan berasal dari instansi tersebut, maka kita tidak boleh melakukan hal itu. Dan kita tidak berhak. Apabila kita lakukan hal itu, maka kita dapat dipidana. Dipidana kurungan penjara paling lama 10 tahun ancamannya. Lalu denda paling banyak 800 juta. Jadi jangan sekali-kali lakukan illegal interception apabila tidak ingin dikenakan ancaman pidana tersebut.